Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kematian. Saudara yang kekasih, namanya mati itu ndak enak saudara yang kekasih. Nggak ada orang yang mati ketawa-tawa, nggak ada. Pasti mereka menangis. Betul nggak? Saudara pernah nggak melihat orang mati mereka ketawa-tawa? Nggak ada. Namanya orang mati itu ndak enak saudara yang kekasih. Pasti mengalami kesedihan, kehilangan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kematian. Kalau saya berbicara tentang kematian, itu pasti ada di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini ada 2 jenis kematian. Ya. Ini rahasia yang banyak orang tidak tahu, bahwa kematian itu sebenarnya ada 2 jenis macam. Mati secara fisik dan mati secara rohani. Banyak yang nggak tahu. Mereka sangka kalau sudah mati, udah gitu, mati aja gitu. Padahal kematian itu ada 2 macam. Mati secara fisik dan mati secara rohani. Apa itu mati secara fisik? Orang yang mati secara fisik adalah berpisahnya antara tubuh dengan roh. Berpisahnya tubuh dan roh itu yang dinamakan mati secara fisik. Bisa disebabkan karena sakit, bisa disebabkan karena kena musibah, bisa juga karena bencana alam dan macam-macam. Ini mati secara fisik. Nah, bagaimana mati secara rohani? Banyak orang nggak tahu mati rohani itu apa. Mereka taunya mati secara fisik. Padahal ada satu lagi mati secara rohani. Mati rohani itu lebih mengerikan daripada mati secara fisik. Saya ulangin lagi. Mati secara rohani itu sangat mengerikan daripada mati secara fisik. Saudara yang kekasih, mati secara rohani itu apa? Mati secara rohani adalah berpisahnya antara Tuhan dengan manusia. Itu yang dinamakan mati secara rohani. Kenapa manusia bisa mati rohani? Itu permasalahannya. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada orang yang mati rohani. Yang tadi saya ngomong, orang yang mati rohani adalah perpisahan antara Tuhan dengan manusia. Itu yang dinamakan mati rohani. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini contoh orang yang mati secara rohani. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah memanggil manusia itu dengan perak, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu ada kata pastilah engkau mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini perkataan Tuhan kepada Adam. Kamu boleh makan buah yang ada di taman ini. Kamu boleh makan semua apa yang ada di taman Eden ini. Tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau pasti mati. Ini perkataan Tuhan kepada manusia. Perkataan Tuhan tidak pernah salah. Perkataan saya bisa salah. Perkataan hamba Tuhan bisa salah. Tapi perkataan Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita lihat cerita ini, ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan.
Tuhan suruh jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam dan Hawa melanggarnya. Dia makan buah itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia mati secara rohani. Mungkin tubuhnya tidak mati, tetapi rohnya mati. Setelah rohnya mati, Adam dan Hawa terpisah dengan Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Di sini ada perpisahan antara Tuhan dengan manusia. Ini yang dinamakan mati secara rohani. Orang yang mati rohani itu karena orang melanggar perintah Tuhan. Kita baca lagi di dalam Yesaya. Saya bacakan Yesaya 59. Ayat yang kedua saya bacakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah kejahatanmu dan dosamu. Dosa inilah yang membuat orang mati secara rohani. Dosa itu sangat mengerikan, saudara yang kekasih. Dosa itu bisa membunuh rohani kita. Mungkin jasmani kita nggak apa-apa. Kita berbuat dosa, jasmani kita nggak apa-apa. Aman-aman aja. Tetapi secara rohani, dia sudah mati. Contohnya Adam dan Hawa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Sehingga mereka terpisah dengan Tuhan. Mereka terusir dari Taman Eden karena mereka melanggar perintah Tuhan. Itu yang dinamakan dosa. Sehingga akibat dari dosa itu, akibat melanggar perintah Tuhan, ia terpisah dengan Tuhan. Itu yang dinamakan mati secara rohani. Ini sangat penting untuk bagi kita sebagai orang Kristen. Kita harus mengecek rohani kita. Mungkin secara fisik kita masih hidup. Kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa melihat. Kita masih bisa berbicara. Kita masih bisa berdoa. Tetapi secara rohani belum tentu masih hidup. Ini yang saya katakan kepada saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah. Saudara yang kekasih, bagaimana caranya rohani kita yang mati bisa hidup? Kan Adam dan Hawa rohaninya sudah mati. Sehingga anak cucunya rohaninya pun mati. Nah, bagaimana supaya Adam dan Hawa bisa rohnya hidup kembali? Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Yohanes 11 ayat 25, saya bacakan. Inilah caranya supaya rohani kita bisa hidup kembali. Yohanes 11 ayat yang ke-25 saya bacakan. Bentar ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hebat ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Perkataan Tuhan itu tidak pernah salah. Barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka roh yang tadinya mati bisa hidup kembali. Dan bisa kembali lagi kepada Tuhan. Apakah ada orang yang mati rohani bisa hidup kembali? Ada. Di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga pada waktu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka rohnya hidup kembali. Sehingga Tuhan mengatakan,
hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Kita cek saja di dalam Lukas 23 ayat 43. 42 saya bacain dari 42. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah kehebatan firman Tuhan. Inilah kehebatan Tuhan. Bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati. Rohani hidup kembali, sehingga pada waktu dia mati secara fisik, dia kumpul kembali bersama Tuhan di Firdaus. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Kenapa orang yang mati di kayu salib ini bisa kembali lagi bersama Tuhan Yesus? Karena rohaninya dihidupkan kembali. Kenapa rohaninya hidup kembali? Karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 11 ayat 25, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Inilah salah satu caranya bagaimana rohani kita bisa dihidupkan kembali. Pada dasarnya kita sudah mati secara rohani sejak zaman Adam dan Hawa. Dan karena kasih Tuhan kepada kita, maka dia mau menghidupkan rohani kita dengan cara kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi orang Kristen, yang namanya orang Kristen itu, rohaninya sudah hidup kembali. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Hidup itu rohaninya ya saudara yang kekasih. Setelah rohaninya hidup, maka rohaninya harus makan. Kalau dia belum mati secara fisik. Kalau rohani kita masih hidup, kita belum tinggal di surga, maka rohani kita itu harus makan. Kalau nggak makan, mati lagi. Betul nggak saudara yang kekasih? Yohanes 4 ayat yang 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara orang Kristen, maka rohani saudara harus makan. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kembali lagi ke Adam dan Hawa. Rohaninya ya. Tuhan mengatakan, apabila engkau rohanimu hidup, maka saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Di dalam Alkitab ini, banyak perintah Tuhan kepada manusia. Khususnya kepada orang rohaninya masih hidup. Udah hidup. Saudara, jadi orang Kristen, rohaninya hidup. Namanya hidup kan perlu makan. Namanya makan itu adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Ini banyak yang nggak tahu. Mereka taunya makan itu doa. Doa itu bukan bagian dari makanan rohani. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara baca Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi makanan rohani itu melakukan perintah Tuhan. Banyak orang yang nggak sadar. Mereka sangka kalau sudah berdoa itu sudah pasti rohaninya hidup. Belum. Doa itu sebenarnya kita berbicara sama Tuhan. Nggak makanan rohani. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada orang Kristen yang mati rohani. Apakah orang Kristen bisa mati secara rohani? Bisa. Ini banyak yang nggak tahu. Saya ulangi, apakah orang Kristen bisa mati rohani kembali? Bisa. Kita baca Yeskiel. Yeskiel 18 ayat yang ke-24. Ini adalah orang Kristen atau orang benar yang mati kembali rohaninya ya. Yeskiel 18 ayat yang ke-24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala
kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Orang benar itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang berbalik dari kebenarannya, atau orang Kristen yang berbuat dosa kembali, maka Tuhan tidak mengingat kebaikan dia. Sehingga di situ dikatakan ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi orang Kristen yang melakukan dosa, maka kebaikannya tidak akan diingat lagi sama Tuhan. Dia akan mati. Ini firman Tuhan yang katakan. Saudara yang kekasih, saudara bantu orang, baik gak? Baik. Saudara nolong orang sakit, saudara nolong orang dalam kesusahan, saudara nolong hamba-hamba Tuhan yang dalam kelaparan, dan sebagai saudara bangun gereja yang besar, ya kan? Saudara bantu hamba-hamba Tuhan yang dalam kesusahan, itu baik. Tetapi kalau saudara berbuat dosa, maka kebaikan yang saudara lakukan tidak diingat oleh Tuhan, dan pasti mati. Yeskiel 18 ayat yang ke-24. Jadi saudara yang kekasih, kalau menjadi orang Kristen itu jangan tanggung-tanggung. Harus sempurna, sehingga kebaikannya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati karena mereka akan mendapatkan upah yang saudara perbuat di dunia ini lah, gitulah kasar yang ngomongnya. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, nggak enak-enak. Sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih melakukan dosa, maka saudara mati secara rohani. Saya katakan melalui Alkitab ini, saya pun bisa mati rohani kalau saya tidak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga. Kita belum tinggal di sorga, saudara yang kekasih. Kita masih di dunia. Makanya Tuhan masih menguji kita. Apakah hanya mulut kita saja yang percaya Yesus? Betul nggak? Saudara kan masih tinggal di dunia ini, belum di sorga. Berarti belum 100% masuk sorga. Kalau belum 100%, maka Tuhan mau menguji saudara. Apakah saudara benar-benar hamba Tuhan? Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan? Kalau saudara percaya Yesus benar sebagai Tuhan, kalau saudara benar-benar percaya Yesus, maka saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kita baca lagi orang Kristen yang mati secara rohani. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini orang Kristen yang mati secara rohani ya. Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini sama seperti ke Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mengerti apa yang Tuhan katakan, tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dia melanggar, tidak mau melakukannya. Sehingga apa yang dikatakan, dia mati secara rohani. Begitupun kita, saudara sebagai hamba Tuhan, kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, saudara tidak melakukannya, maka saudara tidak lebih seperti Adam dan Hawa. Mereka mengerti firman Tuhan, tetapi mereka tidak menuruti firman Tuhan, sehingga dia diusir dari Taman Eden. Saudara baca lagi di dalam Matius 7. Ini sama seperti ke Adam dan Hawa. Pada waktu dia ingin masuk surga, dia diusir dari Tuhan. Matius 7 ayat 22 saya bacakan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak
orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini adalah orang Kristen yang sudah ngerti firman Tuhan. Tapi pada waktu dia mati, mau masuk surga, diusir dari Tuhan, sama Tuhan. Kalian pembuat kejahatan. Sehingga Tuhan mengatakan, kamu gak boleh bersama aku di surga. Kamu harus keluar dari surga. Nah, orang yang keluar dari surga, orang yang berpisah dengan Tuhan, itu yang dinamakan mati rohani. Kalau saudara mati, nggak tinggal di surga, berarti pasti saudara tinggal di neraka. Karena orang mati itu hanya dua tempat. Orang yang mati hanya ada dua tempat, di surga atau di neraka. Kalau saudara rohaninya hidup, maka saudara mati tinggal di surga bersama Tuhan Yesus. Tetapi kalau rohani saudara mati, maka pada waktu saudara mati secara fisik, saudara tidak boleh tinggal di surga sama Tuhan. Saudara pasti tinggal di neraka. Ini yang saya katakan, orang yang mati rohani itu lebih mengerikan daripada orang mati secara jasmani. Berpisahnya antara Tuhan dengan manusia itu sangat menderita. Adam dan Hawa berpisah dengan Tuhan sehingga dia menderita seumur hidup. Jadi gak enak saudara orang mati secara rohani. Ini adalah contoh orang yang mati rohani. Sebelum kita mati secara fisik, kita cek apakah rohani saya masih hidup atau belum? Apa sudah mati? Ya. Kita orang Kristen nih. Sebelum kita mati secara fisik, kita cek rohani kita ini masih hidup apa sudah mati. Tadi saya sudah terangkan, rohani kita bisa mati karena kita tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Nah, pada waktu saudara masih hidup secara fisik, saudara cek rohani saudara. Apakah rohani saya ini masih hidup? Apa sudah mati? Kita bisa cek dari Alkitab. Ya. Barang siapa yang melawan perintah Tuhan, barang siapa yang berbuat dosa, maka dia pasti mati. Yeskiel 18 ayat yang ke-24. Barang siapa yang berbuat dosa, dia pasti mati. Dan kebaikannya tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Ini sifat Tuhan, saudara yang kekasih. Tuhan tidak mau dilawan. Kalau saudara ngelawan saya sih nggak masalah. Palingnya kita musuhan. Iya kan? Kalau saudara musuhan sama saya nggak masalah. Tapi kalau saudara bermusuhan dengan Tuhan, gimana urusannya? Hah? Bahaya kalau saudara bermusuhan dengan Tuhan. Pada waktu saudara mati secara fisik, saudara tidak boleh tinggal di surga lagi. Karena saudara musuhan sama Tuhan. Makanya sangat berbahaya orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Kenapa bermusuhan? Karena nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, barang siapa yang sudah mengenal dia tidak mau melakukan perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Pendusta itu siapa, saudara yang kekasih? Bapaknya iblis. Kalau bapaknya iblis, anaknya ya iblis, tukang bohong, tukang tipu. Saya nggak nipu, saya nggak pernah nipu, tapi nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu juga sama juga penipu, saudara yang kekasih. Saudara nggak pernah nipu orang kan? Tapi saudara melanggar perintah Tuhan, itu juga termasuk penipu. Banyak orang terkecoh. Mereka sangka kalau sudah berbuat baik pasti masuk surga. Belum tentu. Sebaik apapun saudara, kalau saudara melanggar perintah Tuhan, di mata saudara, saudara seorang penipu.
Tadi 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang sudah mengenal Dia tetapi dia tidak melakukan perintahnya, ia disebut pendusta. Pendusta kan pembohong. Adam dan Hawa tidak mau menuruti perintah Tuhan, maka dia disebut pembohong. Mungkin dia nggak bohong sama kita, tapi dia berbohong sama Tuhan. Kita baca lagi di dalam Galatia 6. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Adam dan Hawa mempermainkan Tuhan. Tuhan sudah katakan jangan makan buah ini, tetapi dia melanggarnya. Padahal dia tahu Tuhan melarang, tapi dia melawan perintah Tuhan. Dia makan buah itu, sehingga Tuhan berkatakan Allah tidak mau dipermainkan. Jadi kalau saudara melanggar perintah Tuhan, sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, saudara sudah mempermainkan Tuhan. Kalau saudara melanggar perintah Tuhan, saudara melanggar firman Tuhan, sadar atau tidak sadar, saudara sudah mempermainkan Tuhan. Kalau saudara mempermainkan Tuhan, saudara mati, gimana urusannya? Repot. Banyak kan orang Kristen mempermainkan Tuhan, tapi dia nggak sadar. Orang Kristen yang masih melakukan dosa, itu sama saja orang dia mempermainkan Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-11, Tuhan mengatakan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Tuhan ngomong jelas loh di Alkitab ini, kalau dosamu sudah dihapus, maka Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Yesus yang punya surga. Tetapi kalau kita melanggar perkataan Yesus, maka itu termasuk sudah melawan perintah Tuhan. Itu sudah termasuk mempermainkan Tuhan. Jadi orang Kristen itu nggak boleh mainin Tuhan. Allah nggak mau dipermainkan. Kalau saudara hamba Tuhan, Tuhan nggak mau dipermainkan. Kan banyak hamba Tuhan mempermainkan Tuhan. Dia nggak sadar dia mempermainkan Tuhan. Dia fine-fine aja. Padahal Tuhan sudah marah sama dia, tapi dia nggak sadar. Kenapa bisa gitu? Karena dia nggak ngerti kebenaran. Banyak hamba Tuhan nggak ngerti kebenaran, dia khotbah. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa dia berbuat kejahatan? Karena melanggar hukum Tuhan, betul nggak? Saudara tanya orang yang di penjara, kenapa lu di penjara? Karena melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum itu adalah orang yang berbuat kejahatan. Begitupun kita sebagai orang Kristen. Begitupun kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, itu di mata Tuhan kita jahat. Sehingga pada waktu kita mati, kita tidak diterima Tuhan masuk surga. Hanyalah hak dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Tuhan, aku kan gak berbuat jahat. Aku menginjil. Aku berkorban hidupku untuk engkau. Menginjil kemana-mana, ngusir setan dan sebagainya. Tetapi Tuhan gak mau tahu. Kalau kamu melanggar hukum Tuhan, kalau kamu berbuat dosa, kamu tetap disebut mempermainkan Tuhan. Ini sangat mengerikan, saudara yang kekasih. Banyak orang yang mempermainkan Tuhan, tetapi merasa nggak mempermainkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, nyala engkau dari hadapanku, kalian berbuat kejahatan. Sehingga apa yang dia korbankan untuk pekerjaan Tuhan, zong,
di mata Tuhan. Mungkin di mata jemaatnya saudara hebat, berkorban untuk pelayanan dan sebagainya. Tetapi kalau saudara masih melakukan dosa, maka di mata Tuhan, zong, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Makanya Tuhan katakan, Fit, kalau lu mengerti firman Tuhan, praktekkan kebenaran. Tuhan kan sudah mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa ayat itu banyak yang dipelintir oleh hamba-hamba Tuhan? Saya ingin katakan sejujurnya, banyak firman Tuhan yang dipelintir hamba-hamba Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak diterima Tuhan di sorga. Mungkin di dunia, dia merasa dia yang benar. Pada waktu dia mati, kalian pembuat kejahatan. Ini adalah contoh 1 Tesalonika 4. Saya ngomong harus keras di sini. Ini sebelum kita mati. Saya harus ngomong keras. Kalau kita sudah mati, omongan ini nggak ada manfaatnya. Omongan saya di YouTube ini tidak ada manfaatnya kalau udah mati. Tapi kalau belum mati, ini sangat penting. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Bayangin, Tuhan sudah berikan kita rohnya kepada kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Tetapi Tuhan perintahkan hidup kudus. Tetapi pada waktu saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan hidup kudus, maka sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, saudara sudah melawan Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau hidup kudus, itu bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Saya ulangin bacanya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, ia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Allah yang sudah baik sama kita. Kalau kita tidak mau menuruti perintahnya, itu sama saja kita menolak Tuhan. Ngeri ya saudara yang kekasih. Orang Kristen yang gak mau hidup kudus, dia sudah menolak Tuhan. Hebat ya firman Tuhan ya. Jadi jangan enak-enak saudara jadi orang Kristen. Gak enak, jadi orang Kristen udah gak enak, harus hidup kudus. Kalau gak hidup kudus berarti dia menolak Tuhan. Kalau dia menolak Tuhan, kalau dia mati secara fisik, maka dia ditolak juga masuk surga. Betul nggak? Saya ingin katakan sekali lagi. Orang yang melakukan hidup kuduslah yang diterima Tuhan masuk surga. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus. Saya baca di Matius 27. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Jelas. Orang-orang kudus masuk ke kota kudus. Makanya Tuhan mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Supaya pada waktu kita mati, masuk ke kota kudus. Itu maksudnya. Jadi Tuhan itu gak jahat. Kalau Tuhan melarang saudara berbuat dosa, itu berarti Tuhan sayang sama kita. Supaya apa?
Supaya pada waktu kita mati, kita bisa masuk ke kota kudus. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini sangat penting. Orang yang hidupnya kudus, kalau dia mati, dia akan masuk ke kota kudus. Ini di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Jadi pasti orang yang hidup kudus, kalau dia mati, dia pasti masuk ke kota kudus. 1 Tesalonika tadi 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak, barang siapa yang dia menolak Tuhan. Hidup kudus itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Roma 7 ayat yang ke-12. Roma 7 ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini kata-kata firman Tuhan semua loh, saudara yang kekasih. Jadi kalau kita mau hidup kudus, mau gak mau harus menjalankan hukum Taurat. Gak bisa kita melanggar perintah Tuhan. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, dia hidup kudus. Sebab hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik. Dan hukum Taurat itu rohani. Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Jadi banyak hamba Tuhan yang gak mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengatakan kalau saudara mau hidup kudus harus menjalankan hukum Taurat. Kalau gak menjalankan hukum Taurat, ya gak bisa hidup kudus. Kalau nggak bisa hidup kudus, kalau mati tinggal di neraka. Ini Alkitab, saudara, nggak main-main. Apa yang saya katakan itu sumbernya dari A1. Perkataan saya ini bukan perkataan pendeta besar. Perkataan saya ini bukan perkataan dari pendeta yang pintar. Perkataan yang saya ucapkan di YouTube ini dari A1. Dari sumbernya. Valid. Firman Tuhan ini adalah sumber berita dari A1. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang menolak hidup kudus, dia menolak Tuhan. Kalau saudara menolak Tuhan, saudara mati, mau tinggal di mana? Di sorga? Ya nggak bisa. Jadi hidup kudus itu mutlak. Kalau saudara menjadi orang Kristen, hidup kudus itu mutlak. Sumbernya dari A1. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan, berbuat dosa nggak apa-apa, karena kita manusia, nggak ada yang sempurna, maka saudara, pada waktu saudara mati, apakah pendeta itu bisa bertanggung jawab? Tidak bisa. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, saudara pasti masuk surga. Tetapi kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang nggak benar, hamba Tuhan mengatakan tidak usah menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sudah melanggar hukum Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka di mata Tuhan saudara orang jahat. Benar nggak saya ngomong? Mungkin di mata jemaat saudara baik, berkorban untuk jemaat. Tapi kalau saudara melanggar hukum Tuhan, di mata Tuhan apa? Penjahat. Nggak ada. Jadi yang bisa menilai kita jahat atau enggak ini, yang bisa menentukan kita hidup kudus atau enggak kudus ini, bukan hamba Tuhan.
Hamba Tuhan nggak bisa nilai kita benar atau enggak. Yang bisa menilai kita benar atau tidak, ya ini Alkitab. Alkitab inilah yang bisa menilai kita. Apakah kita sudah benar di mata Tuhan atau belum? Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Ini firman Tuhan. Datangnya dari A1. Bukan bloker lagi ya, saudara yang kekasih. Saudara, saya ingin kasih gambaran sedikit ya tentang ini ya. Kalau saudara membeli rumah, ya, saudara beli rumah melalui calo, kira-kira dimahalin nggak itu harga rumah? Dimahalin. Saya pernah beli tanah melalui calo. Dulu saya beli tanah lagi tuh pernah 230 juta. Itu satu bahu itu 7.000 meter. Saya beli tanah 230 juta. Pakai calo. Setelah saya tahu harga tanah itu yang sebenarnya berapa? Cuman 80 juta. Saya dapat sumbernya dari A1 yang punya tanah. Harga tanahnya ternyata 80 juta. Tetapi melalui calo jadinya 230 juta. Rugi nggak saya? Rugi. Begitupun firman Tuhan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dari calo, bukan dari sumbernya dari Alkitab, maka bisa salah. Makanya banyak pendeta beritakan firman Tuhan banyak yang salah, ditambah-tambahin. Firman Tuhan tuh ditambah-tambahin supaya lebih keren katanya. Calo itu biasanya mencari keuntungan, saudara yang kekasih. Begitu juga hamba Tuhan yang jadi calonya Tuhan. Dia mencari keuntungan dari firman Tuhan ini. Ngerti ya maksud saya ya? Enggak semua hamba Tuhan itu sumbernya beritanya dari A1 bisa menjadi calo. Firman Tuhan mengatakan A, dia mengatakan B. Firman Tuhan mengatakan suruh menjalankan hukum Taurat, tetapi calo ini, pendeta ini, hamba Tuhan ini mengatakan enggak usah menjalankan hukum Taurat. Betul nggak? Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Ini sumbernya dari A1. Tetapi kalau ada pendeta yang mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, maka saudara dapat informasinya bukan dari A1, tapi dari calo. Sehingga pada waktu saudara mengamini perkataan pendeta itu, pada waktu saudara mati, saudara tidak mendapatkan surga. Matius 5 ayat 17-19. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak menjalankan hukum Taurat, dia akan duduk di surga yang paling bawah. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, dia akan duduk di surga yang paling atas. Sangat jelas di sini dikatakan. Luar biasa. A1 saya beritakan. Saya beritakan ini bukan kata pendeta yang pintar. Saya katakan ini bukan dari pendeta yang terkenal. Saya beritakan ini dari informasinya dari A1. Bahwa orang yang mati rohani adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Sehingga dia mati secara rohani. Keluar dari Taman Eden. Jangan sampai ini terjadi sama saudara. Jangan sampai. Tuhan mengatakan, engkau harus menjalankan hidup kudus. Kalau kamu tidak menjalankan hidup kudus, kamu bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah.
1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, mereka menolak Tuhan. Jadi sadar atau tidak sadar, kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sudah melanggar hukum Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara mati secara rohani. Kalau saudara mati rohani, maka pada waktu saudara mati secara fisik, maka saudara terpisah dengan Tuhan. Tuhan tinggal di sorga, saudara tinggal di neraka. Selesailah ceritanya. Mumpung saudara masih hidup, cek apakah saya melanggar perintah Tuhan. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk sorga, mujizat masih ada. Itu khusus untuk orang yang udah mau mati. Percaya saja masuk surga. Itu khusus untuk orang yang baru bertobat langsung mati. Diaminin itu ayat. Tetapi kalau saudara masih hidup, ayat itu sudah nggak berlaku lagi. Itu khusus berlaku untuk orang yang baru percaya Yesus. Setelah saudara percaya Yesus, ayat ini nggak berlaku lagi. Maka diberlakukanlah ayat, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia menolak Allah. Hebat. Jadi jangan sampai kita mati rohani, kita nggak tahu. Sehingga pada waktu kita mati secara fisik, kita diusir dari Tuhan. Enyalah engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa berbuat kejahatan? Karena melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Saya tidak pernah melihat di dalam Alkitab ini, saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu di dalam Alkitab ini. Orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat bisa masuk surga, itu nggak ada ayatnya. Di dalam Alkitab ini orang yang nggak menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati masuk neraka. Ayatnya lengkap di Alkitab. Tetapi orang yang menjalankan hukum Taurat, dia mati masuk ke surga. Ayatnya jelas. Tapi sayang banyak pendeta nggak mau menjalankan apa yang saya katakan ini. Saya tidak pernah melihat gereja atau pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, banyak-banyak berdoa. Doa nggak salah, saudara yang kekasih. Yang salah kalau nggak masuk surga. Saya nggak pernah melihat kalau pendeta punya karunia nggak doa. Doanya kuat. Kenapa nggak masuk surga? Karena melanggar hukum Tuhan. Kenapa dia melanggar hukum Tuhan? Melanggar hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat. Karena di dalam Alkitab orang yang menjalankan hukum Taurat tinggal di surga yang paling atas. Sedangkan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat tinggal di surga yang paling bawah. Informasi ini dari A1. Bukan dari pendeta. Bukan dari pendeta pinter. Tapi sayang banyak pendeta nggak mau memegang informasi dari A1. Dia pelajarin apa yang dikatakan pendeta besar. Betul nggak saya ngomong? Pendeta besar ngomong A, ngikut semua A. Padahal benar apa nggak benar nggak dicek dari Alkitab. Alkitab kan sudah mengatakan, orang yang menjalankan hukum Taurat tinggal di surga yang paling atas. Surga yang di atas itu ada Yesus, ada Tuhan. Surga yang di bawah itu neraka, nggak ada Tuhan, adanya iblis. Sebenarnya belajar firman Tuhan itu nggak susah, nggak susah. Kenapa jadi susah? Karena pendetanya nggak mau mengikuti perintah Tuhan, sehingga muter-muter seperti gini, saudara yang kekasih. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu 40 tahun loh. Perjalanan dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan itu 40 tahun. Perjalanan bangsa Israel. Tetapi sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya hanya 40 hari.
Nyampe. Kenapa sampai 40 tahun? Karena ngeyel. Begitupun juga sorga. Saudara nggak sampai-sampai ke sorga. Karena apa? Karena ngeyel. Ngikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya nggak melawan pendeta senior. Saya nggak melawan. Saya hanya menjelaskan loh. Saya hamba Tuhan harus menjelaskan apa yang ada di Alkitab. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat dan tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya, kalau dia mati duduk di sorga yang paling bawah. Betul nggak saudara yang kekasih? Omongan saya salah nggak? Nggak salah, karena ada di Alkitab. Yang mengatakan siapa? A1, Yesus. Matius 5 ayat 17-19. Percaya saja masuk surga itu untuk orang yang percaya Yesus langsung mati. Bener. Tapi nggak berlaku kepada kita yang sudah lama jadi orang Kristen. Saudara yang kekasih, saudara bisa masuk surga atau nggak bisa masuk surga, ini yang ngatur Alkitab. Masuk surga atau masuk neraka itu yang ngatur pendeta, bukan. Yang ngatur saudara masuk surga, masuk neraka itu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang melawan perintahku, maka ia akan mati secara rohani dan tidak boleh tinggal bersama Tuhan. Itu namanya mati rohani. Banyak orang Kristen mati rohani tapi nggak sadar. Banyak pendeta hamba Tuhan mati secara rohani, mereka nggak sadar. Ini permasalahan besar. Orang yang mati rohani itu di dalam Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang mati apanya? Rohaninya. Iman itu perintah Tuhan kepada kita sebenarnya. Tuhan perintahkan jangan berbuat dosa. Kalau saudara berbuat dosa berarti mati rohaninya. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, maka rohani saudara hidup. Sehingga pada waktu saudara mati secara fisik, maka saudara tinggal bersama Tuhan di surga. Selesai. Yaitu saya katakan tadi, kembali lagi ke awal. Orang yang mati rohani adalah berpisahnya antara Tuhan dengan manusia. Itu orang mati. Kita baca lagi ya di Yesaya 59. Kita kembali lagi ke awal tentang mati rohani. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhanmu adalah dosamu. Dosa artinya melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jadi kalau saudara melanggar hukum Taurat berarti saudara berdosa di mata Tuhan. Ini yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Jelas ya saudara yang kekasih. Saya khotbah semuanya sumbernya dari Alkitab. Bukan kata pendeta. Saya khotbah ini bukan kata pendeta. Bukan kata pendeta besar. Saya khotbah ini kata Alkitab, kata Tuhan. Ini yang valid. A1 yang saya beritakan. Jelas saudara yang kekasih. Saya mau masuk surga. Makanya khotbah saya ini nggak boleh salah. Saya mau masuk surga. Jadi sumber khotbah saya ini dari A1. Bukan dari pendeta A, pendeta B. Enggak. Urusan dia. Urusan saya. Urusan saya khotbahnya dari A1. A1 mengatakan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat mati masuk neraka. Jelas ya saudara apa yang saya katakan. Mumpung masih hidup, inilah firman Tuhan.
Khotbah saya ini nggak ada manfaatnya kalau udah mati. Kalau masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Kalau saudara belum jelas permasalahan ini, saudara bisa hubungin saya. Saya akan buka tentang kebenaran. Saya nggak mau jadi pendeta tanggung-tanggung. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan tanggung-tanggung. Harus ngerti apa yang dikatakan Yesus. Sehingga apa yang saya beritakan itu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau berita firman saya itu bukan sumbernya dari A1, maka itu bahaya. Tuhan mengatakan orang yang mati rohani adalah orang yang terpisah dari Tuhan. Jangan sampai ini terjadi kepada saudara. Kalau saudara mati rohani, saudara mati secara fisik, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara berdamai dengan Tuhan. Saudara masih hidup di dunia, masih ada perdamaian dengan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, Yeskiel 18 ayat yang 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Jelas di sini. Yeskiel 18 ayat yang ke-27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ini orang fasik ini adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saudara kan banyak yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, toh? Pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia berdosa di mata Tuhan. Apalagi pendeta nggak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya. Berarti dia mengajarkan apa? Melawan perintah Tuhan. Tuhan suruh menjalankan hukum Taurat, Tuhan suruh mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya, tapi pendetanya nggak mau mengajarkannya. Berarti dia berdosa di mata Tuhan. Tetapi apabila dia insaf, berbalik dari fasiknya, dia akan hidup. Jadi kalau pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan hidup rohaninya. Amin. Ini firman Tuhan, nggak boleh main-main. Galatia 6 ayat 7, Allah tidak mau dipermainkan. Barang siapa yang melawan perintah Tuhan, dia mempermainkan Tuhan. Barang siapa yang melanggar hukum Tuhan, dia mempermainkan Tuhan. Barang siapa yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat dan tidak mau mempraktekkan hukum Taurat kepada jemaatnya, maka dia sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, dia sudah mempermainkan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak Tuhan, bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Hidup kudus itu adalah menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, dan rohani. Jelas. Informasi ini datangnya dari A1. Bukan dari pendeta pintar. Bukan dari pendeta gelarnya doktor, profesor. Pemberitaannya saya ini, itu dari A1. Bukan dari pendeta besar. Valid, jelas, tegas. Tinggal milih, mau enggak.
Nggak semua orang Kristen mati masuk surga. Saudara perhatikan. Banyak kan orang Kristen yang sudah mati. Banyak kan pendeta-pendeta yang sudah mati. Nah, kalau mereka nggak menjalankan hukum Taurat, kira-kira mereka tinggal di mana? Di surga yang paling bawah. Ayatnya sudah ada, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, tinggal di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu neraka. Sekarang saya tanya, sudah banyak belum pendeta yang mati? Banyak. Sudah banyak belum orang Kristen yang mati? Banyak.